Ya, welcome back guys. Congrats. Congrats guys buat kalian para hodlers. Akhirnya setelah bertahun-tahun kita balik lagi akhirnya ke 18.000 US dollar. Sempat nyentuh, sempat koreksi juga sekarang. Apakah ada koreksi 30%? We never know. Tapi untuk sekarang ini ada baiknya kita menganalisis kenapa pada saat sekarang harganya udah nyampe kayak dua tahun yang lalu, tapi price discovery-nya masih bisa uh, lebih tinggi dari sekarang. Apa karena hanya retail FOMO? Ya mari kita breakdown sama-sama ya. Di sini kita lihat di chart bahwa, lihat deh, uh, chart ini menunjukkan bahwa money flows from to exchange. Intinya antara orang yang deposit sama uh, uh, withdraw. Orang yang deposit ini pada tahun 2017, 2 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa yang nge-pump price ini murni dari retail. Retail yang FOMO, takut ketinggalan sebagai reserve asset, Bitcoin ini karena masih di tahap price discovery, kita nggak tahu Bitcoin is worth berapa, dan akhirnya top out di 20.000. Dan mulailah turun grafiknya sampai sekarang udah nyampe 20.000, tapi inverse correlated, artinya chart di sini menunjukkan bahwa para wealth atau semua aja itu retail pun termasuk mulai menarik semua asetnya dari exchange. Seperti yang dijelaskan kemarin, kalau mereka udah mulai pelan-pelan menarik asetnya dari exchange, itu berarti membuktikan bahwa apabila retail udah mulai masuk lagi ke market, otomatis nggak ada pilihan lain karena produksi Bitcoin nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, otomatis harganya bakal naik. Ya itulah yang bisa menjelaskan Bitcoin. Tapi tidak hanya itu, kita lihat juga dari smart money udah mulai masuk di sini sebagai title di thumbnail saya. Ini smart money dari bilioner di Meksiko yang menaruh 10% portofolionya di Bitcoin. Ini smart move ya, karena walaupun price-nya udah tinggi sekarang, kayak all time high 2 tahun lalu, tinggal 5% lagi. Tapi di sisi lain membuktikan bahwa si para hedge fund, pensions fund mulai perlahan-lahan ada paradigm shift. Paradigm shift artinya bahwa menilai sesuatu itu tidak sesuai dengan paradigm sebelumnya. Jadi Bitcoin ini yang dulu hanya spekulatif aset, sekarang mulai transisi di fase 5 dalam stock to flow, yaitu financial asset. Kan seperti dalam bentuk air. Air ada 4 fase. Ada fase liquid, water, ada fase solid, batu es, sampai ke fase menguap, fase ion. Jadi bisa sampai ke fase itu tergantung karena Bitcoin ini liquid seperti air, jadi dia menyesuaikan kehendak pasar. Apalagi supply-nya yang fix 21 juta, itu membuat paradigm shift begitu cepat, mengingat price action-nya pun bergeraknya begitu cepat. Di sisi lain juga saya buat di sketchpad dulu ya. Price market cap Bitcoin sendiri udah all time high, tapi price-nya nggak all time highs. Itu what does that mean? It means kita menghitung market cap dari Bitcoin ini adalah dari circulating supply disingkat aja sini, dikali price. Circulating supply sekarang udah 18,5 juta Bitcoin di existing supply. Tapi di sisi lain, pada 2 tahun lalu, Bitcoin yang sempat menyentuh all time highs, itu hanya nyampe 16 juta.
Itu wajar ya, karena Bitcoin udah mengalami halving. Halving itu adalah proses yang approximately 4 tahun sekali Bitcoin inflation rate-nya menurun, dipotong setengah. Jadi misalnya inflation rate Bitcoin pada 4 tahun lalu 12 Bitcoin, sedangkan halving yang sejak bulan Maret kemarin, tiap 10 menit Bitcoin terproduksi itu hanya 6 Bitcoin karena dipotong setengah dari 12 tadi. Setelah dipotong setengah itu dikalkulasikan aja sama circulating supply yang dikalkulasikan sama price. Alhasil price-nya belum bisa menyentuh all time high, sedangkan market cap-nya sudah all time high. Di sisi lain juga itu diperparah karena inflation rate dari US dollar pun 2% per tahun. Artinya bukan hanya Bitcoin-nya yang stronger, tapi US dollar-nya juga melemah. Itu didukung faktor yang kuat. Jadi ini Bitcoin seperti rabbit hole, black hole yang menghisap semua fiat money supply ke Bitcoin ini. Alhasil kita masuk ke dalam escape velocity hodl FOMO. Hodl seperti di konten saya sebelumnya, bahwa hodl FOMO. Hodl FOMO di konten saya sebelumnya, hodl ini adalah nge-hold aset, sesimpel itu. Dengan nge-hold aset secara tidak langsung pada hodler ini, dia memperkuat network Bitcoin. Karena dengan mereka nge-hold Bitcoin secara tidak langsung, mereka nge-vote pada sistem Bitcoin, dan network effect di Bitcoin semakin besar karena semakin banyak yang terlibat, semakin kuat network dari Bitcoin. Kita lihat dari hodl FOMO ini intinya escape velocity. Karena intinya dari hodl FOMO yang orang pada narik semua dari exchange yang untuk tujuannya hodl. Jadi end game dari Bitcoin ini adalah jadi financial asset. Nah, dari financial asset ini perlu escape velocity. Artinya apa? Bitcoin akan naik lagi berapa kali lipat. Tapi tidak tanpa perlu drop lagi 90%. Jadi udah mass adoption gitu. Makin as time goes by, Bitcoin makin getting more trusted than ever before. Jadi ya seperti yang kalian ketahui, PayPal bulan lalu udah mulai mengadopsi Bitcoin, terus juga Congresswoman juga berbicara tentang Bitcoin, dia hodler juga dari Bitcoin, terus juga bilioner dari Meksiko tadi udah smart money, udah hodl Bitcoin, dan paradigm shift terhadap Bitcoin pun jadi lebih besar. Artinya, we are still early, guys. We still early, and yeah, it's not financial advice. You do you, I do me. Kalian bisa lakukan analisa kalian sendiri, dan itu saja mungkin konten kita kali ini. Bitcoin udah di fase 5, menjadi financial asset pelan-pelan. Seperti internet pada awalnya orang pasti skeptis karena internet itu anonymous, akhirnya mass adoption juga, dan Bitcoin ini adalah internet of money. Leave a like if you like this content, if you dislike this content. I see you in the next content tomorrow. Have a great day. Bye.